Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Saputra dari IF3 dengan NIM 101171109. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Machine Learning Optimasi Algoritma dalam Prediksi Kebangkrutan Bank. Yang pertama, latar belakang. Sistem peringatan adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam mengevaluasi dan melakukan pengawasan. Sistem peringatan diri berguna untuk mengidentifikasikan sejak dini potensi risiko sebuah perusahaan, sehingga manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak risiko sistematik. Sistem EWS ini harus memiliki kemampuan untuk memberi sinyal sedini mungkin, sehingga pihak berwenang memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan kebijakan yang diperlukan. Parameter yang digunakan dalam penentu AWS adalah 5 dataset Altman Z-score. Financial distress adalah kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat sehingga arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban saat ini dan perusahaan terpaksa mengambil tindakan korektif. Financial distress adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena kondisi terburuk financial distress adalah terjadinya kebangkrutan. Sedangkan salah satu cara dapat digunakan untuk mengurangi kesulitan keuangan perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Solusi yang ditawarkan untuk menghadapi masalah di atas adalah menggunakan model ensemble. Model ensemble merupakan algoritma atau machine learning sebagai pencarian solusi prediksi terbaik dengan membandingkan algoritma satu dengan yang lain. Karena metode ensemble ini menggunakan beberapa algoritma pembelajaran untuk pencapaian solusi prediksi yang lebih baik daripada algoritma yang bisa diperoleh dari salah satu pembelajaran algoritma konstituen saja. Tujuan dari penelitian ini yaitu menginformasi tentang Early Warning System atau EWS terhadap perbankan, status bank, apakah bank tersebut masuk ke dalam distress zone, gray zone, atau safe zone, atau memperkirakan kebangkrutan bank yang akan diperiksa. Lalu manfaat penelitian ini adalah untuk menerapkan Early Warning System atau EWS terhadap perbankan, mengantisipasi bank yang hampir bangkrut, memilih aplikasi yang tepat untuk bank yang hampir bangkrut. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan untuk kriteria penarikan sampel yang digunakan meliputi bank syariah yang memiliki kelengkapan laporan keuangan yang telah diaudit periode 2010 sampai 2016, tersedia di setiap situs web resmi bank bersangkutan atau melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan. Data yang dikumpulkan kemudian diproses dengan formula rasio keuangan yang merupakan prediksi-prediksi keuangan perbankan tertekan. Rasio keuangan adalah sebagai berikut. Working capital to total asset atau WCTA, Retained earning to total asset atau RETA, earning before interest and taxes to total asset atau EBITDA, dan book value of equality to book value of total debt atau BVA/BVTD. 4 fitur rasio keuangan yang dianalisis memiliki 3 output kategorikal sebagai distress zone, gray zone, dan safe zone. Untuk pemilihan fitur sendiri, X1 adalah working capital to total asset ratio, X2 adalah retained earning to total asset ratio, X3 adalah EBIT to total asset ratio, X4 book value of equity to book value of debt ratio, dan Z adalah Z-score value. Untuk skornya sendiri, jika nilai Z kurang dari sama dengan 1,1.11, maka kategorinya masuk kategori distress zone. Jika Z antara 1.11 sampai kurang dari sama dengan 2.6, dia adalah masuk ke gray area. Dan jika nilai Z lebih dari 2,6, maka dia masuk ke safe zone. Ini adalah algoritmanya. Ya, membuat sistem prediksi financial distress. Dari tahap sebelumnya, algoritma classifier dipilih untuk mengembangkan sistem financial distress prediktif.
Model ini dikembangkan sebagai alat prediksi untuk mengevaluasi kelas mara bahaya dan dari input dataset, menghitung persentase prediksi kesalahan dari sistem. Prediksi kelas dibandingkan dengan nilai kelas aktual dari dataset. Data rasio keuangan yang digunakan sebagai dataset financial distress dalam penelitian ini bersumber dari Altman. Dataset terdiri dari 6 fitur berbeda yang dijelaskan pada flowchart machine learning di atas. Model yang pertama, ANN model. ANN model adalah replika dari sistem syaraf yang terdapat pada sistem otak manusia. Dalam proses kerjanya, otak manusia disusun atas miliaran neuron, di mana masing-masing neuron akan terhubung pada puluhan ribu neuron lainnya. Lalu model yang kedua adalah LRC, atau biasa kita sebut dengan Logistic Regression Classifier. Adalah sebuah teknik statistical learning yang digunakan dalam metode machine learning supervised yang didedikasikan untuk tugas-tugas klasifikasi. Model yang ketiga adalah SVM, atau yang kita biasa sebut dengan Support Vector Regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara sistematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM juga dapat mengatasi masalah klasifikasi dan regresi dengan linear maupun non-linear. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Lalu ada Bagging model. Adalah penggabungan algoritma pembelajaran mesin atau machine learning yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi dari algoritma machine learning yang digunakan dalam klasifikasi statistik dan regresi. Bagging juga mengurangi variance dan membantu untuk menghindari terjadinya overfitting. Ini adalah dataset financial distress 1016. Ini adalah contoh implementasi programnya. Dan memiliki hasil seperti ini. Ini untuk yang LRC, ini untuk yang ANN, ini untuk yang SVM, ini untuk bagging. Lalu kesimpulannya adalah, dari hasil pengujian menggunakan 4 baseline yaitu ANN, LRC, SVM, dan bagging, maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat baseline menghasilkan hasil yang berbeda. Pada percobaan dengan bahasa pemrograman Python, hasil dari penelitian dijelaskan dalam berbagai kategori, yaitu bangkrut, non-bangkrut, dan gray area dan mengacu ke Z-score. Pada model bagging dengan melakukan pengujian didapatkan hasil akurasi 0,15 atau 15% lebih akurat. Sekian, terima kasih.